Salam pemirsa Live Channel, bersama saya Pendeta Sahat Sitorus. Kita akan belajar firman Tuhan dalam Voice of Life. Hari ini kita akan membahas sikap menghadapi masa krisis. Wah, topik yang menarik ya, apalagi hari-hari ini. Kita kurang lebih satu tahun lebih, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi krisis berkepanjangan akibat COVID-19. Kita tahu dampaknya luar biasa dari seluruh segi yang ada di Indonesia. Ada beberapa sih yang diuntungkan saudara ya, tetapi sangat banyak yang dirugikan. Sangat banyak krisis ini dialami oleh penduduk Indonesia, bahkan seluruh muka bumi ini. Kita tidak bisa berkunjung, kita tidak bisa kembali berkomunitas, kita sekolah pun harus di rumah, saudara. Ada beberapa gereja yang sudah buka offline, tapi lebih banyak yang online, saudara. Itulah akibatnya dari krisis yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu, sebelum krisis ada banyak pergumulan, masalah yang terus-menerus kita hadapi. Masalah pergumulan ini belum sampai krisis, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita menyikapi agar kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi? Masalahnya saudara, kemana kita menceritakan, kemana kita mengungkapkan pergumulan hidup yang kita hadapi, yang sedang terjadi? Kepada sahabat, kepada family, atau media sosial? Banyak kan di media sosial ya saudara ya, umpatan, marah, sindiran, kutukan. Wah saudara, berhamburan di media sosial yang kita punya. Apakah itu yang diinginkan Tuhan bagi anak-anak Tuhan? Nah saudara, ada banyak hal terjadi. Kalau masalah, persoalan itu sebetulnya kan masalah persoalan biasa dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan pun memberi jaminan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 10 katakan, masalah-masalah yang kamu hadapi, masalah biasa, belum sampai menitikan darah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana saudara kita bisa mengalami, kita lewat, kita lulus di dalam ujian demi ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Permasalahan, problem yang kita hadapi, belum sampai krisis saudara. Kalau kita bisa melalui krisis hari-hari ini, mengapa kita tidak bisa melewati masalah, problem dalam kehidupan kita? Itu masalahnya, Bapak Ibu. Krisis itu adalah keadaan yang berbahaya dalam menderita sakit, penyakit, atau masalah ekonomi. Krisis itu parah sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keadaan yang genting, kemelut, keadaan suram tentang ekonomi, tentang moral, tentang kebutuhan hidup, itu krisis. Dan hari-hari ini, pandemi COVID-19 itu menuju kepada krisis dan sudah banyak saudara krisis kita alami. Bagaimana orang-orang yang kita kenal dipanggil Tuhan. Kita kenal mereka orang saleh, orang jujur, pemuka agama, bahkan sampai rakyat yang kecil, bayi-bayi pun saudara, hari ini banyak yang terkena dampaknya. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kekuatan, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah, menanggapi saudara, orang yang meninggal karena COVID-19 itu saudara, jangan lihat itu adalah aib. Jangan lihat itu adalah hukuman dari Tuhan. Tapi saudara, kalau orang dipanggil Tuhan, kita harus lihat bagaimana dia hidup. Apakah selama hidup dia memuliakan nama Tuhan? Apakah dia jujur, benar, menopang keluarganya, bertanggung jawab? Itu yang penting. Karena semua itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita yang hidup ini rentan, saudara, bahaya. Karena kalau kita tidak bisa menjaga iman pengharapan kita, kita bisa terhilang. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang meninggal karena meninggal di dalam Tuhan. Dia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada anggota keluarga saudara yang dipanggil Tuhan karena COVID hari ini, atau karena penyakit lain, berbahagialah, karena Tuhan mengasihi mereka.
Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang topik kita hari ini, sikap menghadapi krisis. Banyak hamba Tuhan di Alkitab yang kita pegang, banyak mengalami krisis, tapi mereka keluar dari krisis demi krisis. Salah satunya adalah yang dialami oleh Abraham dan keturunannya. Mari kita lihat Kejadian 26 ayat 1-3. Kejadian 26, 1-3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Ishak, Abraham, dan hamba-hamba Tuhan, para pendahulu kita, juga mengalami krisis, bahkan kelaparan. Kalau sekarang saudara mengalami kelaparan, mungkin masih ada stok ya, di mal-mal, di tempat-tempat penjualan. Tapi kalau zaman dulu, sekalinya kelaparan, habis semua. Tidak ada gudang, tidak ada mal yang dapat dibeli lagi. Maka krisisnya adalah sangat luar biasa. Saudara, krisis itu adalah ada yang bisa didefinisikan, ada yang bisa diperkirakan, ada juga yang datang tiba-tiba. Definisi krisis adalah masa sulit yang berkepanjangan, bahaya besar yang mengancam baik individu, kelompok, masyarakat, dan negara. Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, moral, ya, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Baik yang sudah berlangsung maupun masih bisa diperkirakan, itu masuk dalam krisis. Artinya keadaan yang tidak stabil menyebabkan bahaya besar secara tadi individu, kelompok, masyarakat. Contohnya ya adalah yang kita alami hari-hari ini, COVID-19. Itu sudah membahayakan individu, kelompok, dan masyarakat. Pada akhirnya bahaya itu bisa mempengaruhi faktor yang di dalam kita maupun yang di luar kita. Menjadi kita perasaan takut, marah, sedih, putus asa, pesimis, ragu, lumpuh saudara, bukan psikis ya, lumpuh fisik juga. Baik psikis maupun fisik kita juga bisa lumpuh. Kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Di tengah krisis kelaparan pada saat itu, saudara, Ishak itu artinya ketawa, Bapak Ibu. Dan Abraham menuju ke Mesir. Jadi perbedaan krisis Abraham dan Ishak diperkirakan 100 tahun. Abraham waktu itu mengalami krisis kelaparan, dan Ishak mengalami krisis kelaparan juga 100 tahun. Sama ya juga saudara, COVID-19 dengan yang terjadi flu Spanyol itu jaraknya 100 tahun juga. Jadi krisis akan selalu berulang Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir saudara sudah vaksin hari ini, krisis ke depan tidak ada lagi. Tetap saudara, kita harus siap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi bedanya, ada beda respon saudara. Abraham memutuskan untuk pergi ke Mesir. Dan di Kejadian 12 ayat 10-12, di situ nyata bahwa Abraham sampai ke Mesir dan tinggal di Mesir. Tetapi Ishak sebetulnya juga memutuskan untuk pergi ke Mesir, tapi Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kenapa saudara harus Tuhan menampakkan diri? Karena satu-satunya yang dia percaya pada saat itu adalah bentuk fisik. Kalau dalam mimpi mungkin saudara, kalau dalam penglihatan dia akan nekat pergi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan akhirnya Ishak tetap tinggal di Gerar. Ayat 6 dikatakan,
Ishak tinggal di Gerar. Saudara, apa yang Abraham punya? Abraham membawa semua budaknya ke Mesir. Dan akibatnya apa, saudara? Salah satunya Hagar yang dibawa menjadi masalah berkepanjangan. Hagar memiliki keturunan sama Abraham, ya Ismail, dan sekarang keturunan Ismail dan keturunan Ishak itu selalu berantem. Apalagi di Timur Tengah. Dimanapun, saudara, itulah masalahnya Abraham, karena dia tidak mendengar perintah Tuhan. Nah, saudara, kalau apa yang dilakukan Ishak? Ishak itu karena Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, dia tidak jadi ke Mesir, dia tetap tinggal di Gerar. Jadi saudara, kalau saudara krisis mengalami, hari-hari ini dialami saudara krisis, jangan pergi kemana-mana, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan, kita ada kemenangan, ada jawaban, ada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita mempercayai segala sesuatu yang Tuhan punya dalam kehidupan kita. Insting manusia untuk selalu survive. Makanya di mana ada kemakmuran, orang berbondong-bondong ke sana. Ingat kasus tahun 98, bagi remaja-remaja yang masih kecil mungkin nggak ingat ya. Tapi saya ingat banget saudara, tahun 98 ketika kerusuhan terjadi di Indonesia, banyak orang lari ke luar negeri. Ya. Dan akhirnya saudara, toh kembali juga dengan harta yang sudah habis di luar negeri. Nggak usah kemana-mana saudara. Kalau kita percaya pemeliharaan Tuhan, Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Di tengah krisis kelaparan, Ishak dan Abraham menuju ke Mesir. Dan Abraham tinggal di Mesir. Demikian juga pola yang akan dilakukan Ishak. Karena formula kebiasaan yang Ishak lihat dari Abraham, dia pun mau ke sana, saudara. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan itulah yang terjadi, saudara. Kita tidak bisa meniru-niru orang. Bahkan orang tua kita pun kita tidak bisa meniru. Cara berdoa, cara berbakti, dan cara mengatasi masalah problem. Ada banyak orang kan meniru, saudara, pelayanan dari Benny Hinn. Ada banyak orang meniru dari hamba-hamba Tuhan besar. Tidak, saudara. Setiap kita punya rencana Tuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kuatkan, teguhkan hati kita untuk kita percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan punya rencana indah bagi setiap pribadi kita. Dengan respon yang berbeda, maka hasilnya berbeda. Saya baca di sebuah tayangan, saudara ya, sebuah berita bahwa bahasa Chinese-nya krisis itu adalah Wei Ji. Wei Ji itu artinya, Wei itu artinya bahaya, Ji itu artinya kesempatan. Jadi dalam setiap bahaya justru ada kesempatan. Luar biasa ya. Makanya iman versus logika itu bertentangan. Percaya mujizat di saat krisis harus mencari jawaban Tuhan. Jadi jangan kita diam aja, saudara. Doa kayaknya nampaknya tidak ada jawaban daripada Tuhan. Doa kayaknya kita bicara sama tembok. Tapi saudara, itulah letaknya iman. Iman adalah dasar kepercayaan kita. Sesuatu yang belum terjadi. Bahkan ke depan apapun yang kita akan hadapi, kita harus beriman bahwa Tuhan tetap beserta kita. Letakkan iman, pengharapan kita hanya kepada Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi hidup kita. Dia mati bagi kita di kayu salib, saudara. Artinya apa, saudara? Dosa kita ditanggung bersama Tuhan dalam kematiannya. Tapi kita dibangkitkan bersama kebangkitan Tuhan. Maka Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita, bagi orang-orang percaya. Dan ayat yang sangat terkenal, Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Ishak di tengah krisis, apa yang dia lakukan? Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Taati firman Tuhan, saudara.
Di tengah krisis harusnya kita berhemat. Di tengah krisis harusnya kita kencangkan ikat pinggang kita, saudara. Tapi beda, Ishak justru dia menabur. Saudara, firman Tuhan katakan di tengah krisis hari-hari ini kita harus menabur. Menabur bisa berupa doa kepada orang-orang, saudara seiman, saudara yang belum percaya, kepada bangsa ini, kepada pemerintah kita supaya keluar dari krisis. Menabur perhatian, saudara. Menabur motivasi kepada rekan-rekan kita yang terkena dampak. Karena firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 katakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi bantuan dan lain-lain untuk saudara seiman kita itu adalah taburan-taburan di tengah krisis kita. Tuhan Yesus berjanji akan hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia akan menuai. Bagaimana kita tidak melakukan apa-apa tapi kita ingin diberkati? Bagaimana kita mau menuai, saudara, kalau kita tidak menabur? Oleh karena itu, hari-hari ini, saatnya kita menabur. Justru di tengah kesulitan. Seorang saudara, seorang sahabat akan menaruh kasihnya di tengah-tengah penderitaan. Penderitaan hari-hari ini, saudara, krisis hari-hari ini akan menunjukkan siapakah kita di hadapan Tuhan. Iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kalau kita orang yang cuek, orang yang maunya mementingkan diri sendiri, maka kita tidak akan memperhatikan orang lain. Tetapi janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kita, orang yang memperhatikan sesama kita. Tuhan Yesus, saudara, sudah establish ya, sudah enak-enak di sorga. Dia tinggal ongkang-ongkang kaki, dia tinggal memerintah, kamu salah masuk neraka, kamu benar masuk surga. Tapi tidak, dia berusaha menjumpai kita. Dia datang ke dunia aja tidak di hotel yang berbintang, tidak di rumah sakit yang internasional, yang fasilitasnya luar biasa. Karena dia Allah, segala Allah, Raja, segala Raja, penguasa, tunggal, alam semesta ini harusnya disambut oleh orang-orang yang luar biasa, oleh fasilitas yang luar biasa, tetapi tidak. Bahkan dia menghinakan dirinya, saudara. Taat sampai mati kepada Tuhan. Dia lahir di kandang domba. Tempat yang semiskin-miskinnya orang pun tidak lakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus lakukan itu. Untuk apa, saudara? Untuk kita. Oleh karena itu, dia sudah menabur yang terbaik bagi kita. Kita pun harus menabur apa yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini Indonesia, bahkan seluruh dunia di dalam krisis. Tetap lakukan firman Tuhan. Taati peraturan yang ada. Ya, 5M, saudara. Dan jika kita taat, setia, sabar tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah krisis, Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Wahyu 3 ayat 10 katakan begini, karena engkau menuruti segala firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Tuhan Yesus akan meluputkan kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, yang akan mencobai mereka yang semua tinggal di dunia. Hari ini, saudara, krisis memang berat, sangat amat berat. Tetapi ada krisis yang lebih berat dalam kehidupan kita, yaitu krisis iman, meninggalkan kasih karunia di dalam Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tetap eksis di tengah krisis, karena Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita sudah dengarkan bagaimana kita menghadapi krisis hari-hari ini, maka inilah kesimpulannya. Bapak, Ibu, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita spesial di hadapan Tuhan. Kita lebih dari apapun, karena kita ahli warisnya. Jangan takut keadaan krisis hari-hari ini, karena Tuhan pasti memperlengkapi kita. Kalau kita taat kepada perintahnya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita mentaati perintah Tuhan? Yaitu dengan
mentaati perintah yang ada di dunia ini. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudara, bagaimana kita mentaati firman Tuhan? Cara mau tahu? Kita mentaati peraturan-peraturan yang pemerintah tetapkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Firman Tuhan, Roma 13 katakan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Semua pemerintah yang ada berasal daripada Tuhan. Mazmur katakan, Tuhan mengangkat dan menurunkan raja. Jadi semua yang terjadi atas pemerintah kita, saudara, itu seizin Tuhan. Kalau hari-hari ini pemerintah menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita, taati itu, saudara. Jangan mentang-mentang anak Tuhan, kita sakti di dunia ini. Kita tidak menerapkan peraturan protokol kesehatan. Kita sembarangan. Dan akhirnya kita kena dampak yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, lakukan semua yang peraturan-peraturan pemerintah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berkelompok, dekat-dekat, bergerombol, masuk dalam perkumpulan-kumpulan yang tidak jelas, tapi kita sebaiknya tetap di rumah. Sebaik-baiknya saudara-saudara, kalau sebisa-bisa adalah bekerja di rumah. Kalau perlu harus kita keluar, maka kita terapkan peraturan protokol kesehatan. Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak, kita menghindari kumpulan-kumpulan, dan jangan lupa saudara, sebelum keluar kita tetap berdoa, karena itu penting dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah krisis kita tahu, Abraham keluar menuju Mesir. Mesir gambaran dunia. Akibatnya saudara, Abraham memperoleh kesalahan yang besar. Melalui dia, saudara, lahirlah musuh-musuh Israel. Dan sampai hari ini, saudara, perang itu terus terjadi, terutama di Timur Tengah. Kenapa? Karena kesalahan Abraham. Dan karena Abraham juga ke Mesir, saudara, dia putus hubungan dengan Lot, ponakannya. Kenapa, saudara? Karena Abraham memilih yang salah. Abraham memilih tempat yang salah. Firman Tuhan katakan kita harus tetap tinggal di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Arti rohaninya, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan, tinggal di rumah, itulah rumah yang disediakan Tuhan bagi kita. Di rumah itu kita jadi berkat. Di rumah itu, saudara, kita harus memperhatikan tetangga kiri, depan, belakang kita. Jangan kita cuek. Jangan kita takabur, mentang-mentang anak Tuhan, kita menutup diri. Kita kayaknya sudah penghuni sorga. Tidak ada salah dalam kehidupan kita. Tidak, saudara. Kita juga penting, kita perlu tetangga kiri kanan kita. Karena Tuhan tetap haruskan kita tetap tinggal di rumah. Kita harus menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kalau bisa, saudara, kita menjadi pengurus RT, pengurus RW, saudara, pengurus mungkin bantuan-bantuan sosial yang hari-hari ini sedang digalakkan di seluruh Indonesia dengan pandemi yang terjadi. Itu yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jadi terang, kita jadi garam, kita menjadi solusi, menjadi jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan untuk Indonesia. Kita kan selalu berdoa, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan selamatkan Indonesia. Hari ini Tuhan beri krisis terjadi di Indonesia, supaya kita bergerak. Jangan kita diam di rumah saja tidak melakukan apa-apa. Tapi mari kita bergerak, saudara, lakukan sesuatu firman Tuhan. Segala firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi terang. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita menjadi terang itu tidak disimpan di bawah gatang. Kita harus tempatkan di bukit yang tinggi supaya terang itu nyata. Kita supaya kelihatan, saudara, apa yang kita lakukan. Dan kalau kita jadi garam, kita harus menggarami orang-orang sekeliling kita. Dan firman Tuhan katakan kalau garam itu tidak asin lagi, buat apa? Dibuang, saudara, diinjak-injak. Oleh karena itu, jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita, khususnya di masa-masa pandemi hari ini. Seperti Ishak, dia tetap tinggal di Gerar, nggak ke Mesir, karena Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan.
Ishak di Gerar tidak hanya diam, tapi dia menabur. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Mari menabur kebaikan. Taburkan doa-doa kita. Taburkan motivasi kita, pengharapan kita yang di dalam Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak peduli, saudara, kepercayaan mereka, tapi lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kata sambungnya bukan koma, saudara, dan. Di Yerusalem, dan Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa, saudara? Barengan, sama-sama. Yerusalem adalah rumah kita. Yudea adalah lingkungan kita. Kota-kota kita, seluruh dunia, sama bareng-bareng, saudara. Kita melakukan firman Tuhan, memuridkan bangsa lain, bangsa-bangsa, saudara, sama-sama. Ketika kita di rumah, ketika kita di tempat kerja, ketika kita dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bersuka cita karena kasih dan anugerah-Mu, kami dijadikan anak-anak Allah. Di tengah krisis yang terjadi di seluruh muka bumi ini Tuhan, khususnya yang di Indonesia, Tuhan, biarkan kami menabur berkat, menabur doa, menabur kebaikan bagi sesama kami, agar mereka melihat bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak Raja adalah jadi berkat, jadi terang, jadi solusi untuk kehidupan yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan, kemampuan untuk kami senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.